Di sudut kota Bekasi yang ramai, berdirilah sebuah warung Madura sederhana bernama Warung Madura Asli. Lampu neonnya berkedip-kedip, menyinari rak-rak penuh rokok, mie instan, dan kebutuhan sehari-hari. Qodir, pria berumur 40 tahunan, dengan kulit sawo matang dan sorot mata tajam. Dia berdiri di balik meja kasir. Ia adalah penjaga warung itu. Dikenal ramah namun pendiam. Malam itu angin dingin berhembus dan jalanan sepi. Hanya suara motor sesekali yang memecah keheningan. Tiba-tiba suara derap sepatu keras terdengar. 3 preman dipimpin oleh Jaka, seorang pria bertato dengan wajah bopeng. Jaka masuk ke warung. Jaka memainkan pisau lipat di tangannya. "Qodir, mana duitnya? Jangan pura-pura miskin. Warung lo rame tiap hari." Qodir menatap mata mereka dengan tenang. Dia pun menjawab, "Aku cuma penjaga, duitnya buat Mpok Sari." Qodir memang hanya kerja di sana. Warung Madura tersebut punya Mpok Sari. "Jangan macam-macam. Tiap minggu lo kudu store. Ini wilayah gue," ucap Qodir. Jaka mendekati Qodir. Ia menepuk meja dengan keras. "Lo pikir gua main-main? Tiap minggu lo kudu store. Ini wilayah gue." Qodir pun diam. Dia hanya mengangguk kecil. Ia tahu perlawanan sia-sia. Preman ini sudah lama menguasai kawasan itu. Mereka akhirnya pergi setelah mengambil beberapa barang, meninggalkan Qodir dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya, Qodir sangat dendam. Setelah preman pergi, Qodir mengunci warung dan duduk di sudut. Ia mengeluarkan sebuah kalung tua dari balik bajunya. Liontin kayu berukir simbol aneh. Matanya tertutup, mulutnya bergetar pelan seperti berdoa. Tiba-tiba, angin di dalam warung berputar kecil dan tangannya memancarkan cahaya samar. Qodir bukan penjaga biasa. Keesokan paginya, pelanggan mulai berdatangan. Mereka mengobrol tentang preman yang semakin brutal. "Qodir, lo hati-hati ya. Jaka, si preman itu sekarang bawa cerulit," kata seorang pelanggan. Qodir hanya tersenyum tipis. "Insya Allah aku baik-baik saja." Namun di dalam hati, ia tahu pertemuan berikutnya tidak akan mudah. Malam berikutnya, Jaka kembali dengan 2 anak buahnya. Kali ini, mereka lebih agresif. "Qodir, lo pikir lo bisa lolos, ha? Malam ini, lo kudu setor. Kasih gua 200 ribu." Jaka mengacungkan cerulit. Qodir tetap diam, tapi tangannya perlahan meremas liontin di dadanya. Itu bukan liontin sembarangan. Pastilah liontin sakti. Sementara itu, Jaka tidak sabaran. Ia menarik Qodir keluar dari warung. "Lo pikir lo siapa, ha?" Jaka menarik Qodir keluar dari warungnya. Namun saat itu, Qodir masih sabar. Dia pun berkata, "Jaka, pulanglah. Aku gak mau ribut." Jaka pun marah. Ia mengayunkan cerulit ke arah lengan Qodir. Tapi ajaibnya, cerulit itu membentur kulit Qodir seperti menabrak besi. Tidak ada darah, hanya percikan kecil. Jaka pun kaget. Dia mundur beberapa langkah. "Anjir, lo apa sih?" teriak Jaka. Qodir menatapnya tajam. "Aku cuma penjaga warung. Pergi sebelum aku habisi kau." Preman-preman itu pun kabur. Tapi Qodir tahu ini bukan akhir. Jaka pasti akan kembali lagi dengan rencana yang lebih besar. Cahaya dari liontinnya itu semakin redup. Ia tahu kekuatannya terbatas jika digunakan terus-menerus. Keesokan harinya, cerita tentang Qodir yang kebal terhadap senjata menyebar ke berbagai wilayah. Pelanggan berdatangan bukan hanya untuk beli barang, tapi untuk melihat Qodir. Ada yang takjub, ada juga yang tidak percaya. "Qodir, lo dukun ya?" tanya seorang ibu. Qodir hanya tertawa kecil. "Aku cuma penjaga warung biasa kok, Bu," ucap Qodir. Nah, sementara itu di markas preman, Jaka mengumpulkan anak buahnya. Jaka pun menghubungi preman lain bernama Badu. Ia dikenal punya senjata api. "Gue gak peduli lo pakai apa, Qodir harus habis," ucap Jaka. Mereka merencanakan serangan besar di malam berikutnya. Malam itu, Qodir merasa gelisah. Ia duduk di warung memegang liontinnya erat-erat. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara leluhurnya. Kekuatan ini bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Rintih suara leluhur itu.
Ia mengangguk lalu mengambil sebatang kayu dari sudut warung. Ia tak mau tergantung sepenuhnya pada ilmu kebalnya. Tengah malam, Jaka datang bersama 5 preman, termasuk Badu yang membawa pistol tua. Mereka menggedor warung. "Kodir, keluar lo. Malam ini lo selesai." Kodir melangkah keluar, memegang kayu di tangan kanan dan liontin di tangan kiri. Matanya tenang, tapi auranya berbeda. Jakalah yang pertama maju, mengayunkan cerulit ke arah dada Kodir. Dengan gerakan cepat, Kodir menangkis cerulit itu dengan tangan kosong. Bilahnya membentur kulitnya dan patah jadi 2. Jaka terhuyung, wajahnya pucat. "Lo bukan manusia," teriaknya. Kodir tidak menjawab, hanya melangkah maju. Bedu tidak tinggal diam. Ia mengacungkan pistol dan menembak. Peluru melesat mengenai bahu Kodir. Tapi ajaibnya, peluru itu jatuh ke tanah seperti mainan, tak meninggalkan luka. Preman-preman itu panik. Kodir mengayunkan kayunya menghantam tangan Badu hingga pistolnya terlepas. "Pergi atau kalian nyesel," ucap Kodir. Jaka tidak putus asa. Ia kembali menyerang dengan pisau kecil. Kodir lagi-lagi menangkisnya, lalu mendorong Jaka hingga terjatuh. Preman lain mulai kabur, meninggalkan Jaka sendirian. Kodir berdiri di atasnya. Dia menggenggam kayu, tapi ia tidak memukul. "Aku nggak ngebunuh orang, Jaka. Pulang, cari kerja yang benar," ucap Kodir. Jaka pun ketakutan. Dia akhirnya lari. Singkat cerita, keesokan harinya warung Kodir kembali ramai. Cerita tentang malam itu menyebar, tapi Kodir tetap pendiam seperti biasa. Ia menyimpan liontinnya kembali, berjanji hanya akan menggunakannya saat benar-benar dibutuhkan. Di kejauhan, Jaka terlihat bekerja di bengkel. Entah karena takut atau sadar, ia tak pernah kembali mengganggu Kodir. Kodir pun tersenyum kecil, menatap langit Bekasi yang cerah. Warungnya tetap berdiri, damai seperti sedia kala. Beberapa minggu setelah kejadian dengan Jaka, warung yang dijaga oleh Kodir memang aman. Kodir melayani pelanggan dengan senyum yang ramah, seperti tak pernah terjadi malam yang penuh aksi sebelumnya. Pelanggan masih sesekali bertanya tentang kehebatannya, tapi Kodir selalu menjawab, "Aku cuma penjaga biasa." Namun di balik ketenangannya, ia merasa ada sesuatu yang mengintai. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Malam itu, saat Kodir hendak menutup warung, seorang pria tinggi kurus melangkah masuk. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangannya memegang tongkat kayu hitam berukir tengkorak kecil. Ia adalah Gatot. Ia adalah Gatot, preman dari kota sebelah yang baru saja menguasai wilayah. Kebetulan warung yang dijaga oleh Kodir masuk wilayahnya Gatot. Gatot tidak berbicara banyak. Ia mengayunkan tongkatnya ke lantai, dan seketika asap hitam tipis muncul, membentuk bayangan buram di udara. Pelanggan yang masih ada langsung kabur ketakutan. Kodir menatap dengan tenang, tangannya meraih liontin di dadanya. "Aku nggak cari ribut, Mas. Pulang aja," ujar Kodir. Gatot tertawa keras. "Lo nggak tahu sama siapa lo ngomong." Ia mengarahkan tongkatnya ke arah Kodir, dan angin dingin bertiup kencang, membuat rak-rak warung bergetar. Gatot bukan preman biasa. Ia menguasai ilmu hitam yang ia pelajari dari dukun di pedalaman Banten. Ia punya kekuatan yang luar biasa. Ia mengacungkan tongkatnya. Kemudian sebilah pisau beterbangan dari sudut warung, melesat ke arah Kodir. Dengan cepat, Gatot mengacungkan tongkatnya, dan tiba-tiba saja, secara ajaib, beberapa pisau terbang, kemudian melesat ke arah Kodir. Dengan cepat, Kodir mengangkat tangan. Pisau itu membentur kulitnya dan jatuh. Tapi kali ini, ia merasakan getaran kecil. Gatot tersenyum. "Kebal lo itu ada batasnya, Kodir." Gatot pergi setelah mengancam Kodir. "3 hari lagi gue bakal balik ke sini. Lo setor 5 juta atau warung ini habis." Kodir pun terdiam, memandang liontinnya yang mulai memanas di tangannya. Ia tahu kekuatan Gatot berbeda, lebih gelap, lebih kuat dari apa yang pernah ia hadapi. Malam berikutnya, Kodir duduk di sudut warung, memejamkan mata. Ia meminta petunjuk melalui doa.
Ia juga memegang liontinnya erat-erat. Dalam mimpinya, leluhurnya muncul lalu berkata, "Qadir, kekuatanmu dari cahaya, tapi musuhmu dari kegelapan. Cari akar pohon beringin di tepi kali." Qadir pun terbangun. Ia pun harus ke lokasi yang ada di mimpinya sebelum Gatot kembali. Pagi harinya, tidak seperti biasa, Qadir menutup sementara warung Madura tersebut. Dia pun berjalan ke tepi kali Bekasi. Di bawah pohon beringin tua, ia menemukan akar yang menonjol aneh, membentuk lingkaran. Dan saat ia menyentuhnya, tanah pun bergetar dan sebuah kotak kayu kecil muncul dari bawah akar. Di dalamnya ada gelang perak dengan ukuran sama seperti liontinnya. Saat ia memakainya, tubuh terasa ringan. Kekuatan baru pun terasa di tubuh Qadir. Sementara itu, Gatot tidak diam. Ia mengirim anak buahnya untuk mengawasi Qadir. Mereka pun melaporkan perjalanan Qadir ke kali. Dan Gatot menyeringai. Dia pun berkata, si Qadir lagi nyari bantuan. Bagus, bakal lebih seru." Ia mulai menyiapkan ritual kecil di markasnya. Menusuk boneka jerami dengan jarum sambil menyebut nama Qadir. Dia mencoba untuk menyantet Qadir. Malam itu, Qadir sedang merapikan warung ketika dadanya tiba-tiba sesak. Ia jatuh berlutut. Liontinnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba saja, gelang yang ia pakai memancarkan cahaya yang lembut, membuat rasa sakitnya pudar. Qadir pun sadar kalau ini ulah Gatot. Qadir tak tinggal diam. Ia melatih kekuatan barunya dengan gelang itu. Ia bisa menggerakkan benda kecil dengan tangannya, seperti melempar batu atau mengangkat kayu tanpa menyentuhnya. Ia tahu ilmu kebal saja tidak cukup melawan Gatot. Di sudut warung, ia menyiapkan beberapa kayu dan tali, berencana membuat jebakan sederhana. Hari ketiga pun tiba. Pelanggan mulai jarang datang. Mungkin saja para pelanggan itu merasakan ada yang aneh di sekitaran warung, sehingga dari perasaan mereka enggan mendatangi warung tersebut, lalu memilih belanja ke warung lain. Qadir berdiri di depan meja kasir. Liontin dan gelangnya bersinar samar. Ia tahu malam ini akan jadi ujian terbesar dalam hidupnya. Tengah malam, Gatot tiba bersama 3 anak buahnya. Tongkatnya kini memancarkan asap tebal, dan bayangan hitam bergerak di sekitarnya seperti makhluk hidup. "Qadir, duitnya mana? Atau lo mau mati sekarang?" Qadir melangkah keluar. "Aku gak punya 5 juta mas, tapi aku gak takut sama lo." Gatot mengayunkan tongkatnya, dan bayangan hitam melesat ke arah Qadir. Dengan gelangnya, Qadir menggerakkan kayu di dekatnya untuk menangkis bayangan. Kemudian bayangan tersebut hancur saat bertabrakan. Gatot marah. Ia mengangkat tongkatnya lagi, dan puluhan paku berterbangan ke arah Qadir. Ilmu kebalnya bekerja, tapi beberapa paku menggores lengannya. Beberapa paku menggores lengannya Jaka. Benar kata Jaka, kekuatan Qadir memang ada batasnya. Qadir tak menyerah. Ia melempar kayu dengan kekuatan gelangnya, mengenai tangan Gatot hingga tongkatnya jatuh. Gatot meraung, memanggil bayangan besar berbentuk manusia tanpa wajah. Kemudian, dengan gelang saktinya, Qadir berhasil menangkis ilmu hitam itu, membuat Gatot marah. Gatot pun kembali menggibaskan tongkatnya. Kemudian puluhan paku berterbangan ke arah Qadir. Qadir memang kebal, tapi ada beberapa paku yang menggores lengannya. Darah mulai menetes. Kekuatannya memang ada batasnya. Qadir tidak menyerah. Ia melempar kayu dengan kekuatan gelangnya mengenai tangan Gatot hingga tongkatnya jatuh. Gatot meraung. Dia memanggil bayangan besar berbentuk manusia tanpa wajah. Qadir fokus mengarahkan liontin dan gelang sekaligus cahaya putih menyilaukan keluar dari tubuhnya, membakar bayangan itu hingga lenyap. Gatot terhuyung, wajahnya pucat. Dengan langkah cepat, Qadir mengambil tongkat Gatot dan mematahkannya. Asap hitam membubung, dan Gatot pun jatuh berlutut. Kekuatannya hilang bersama tongkat itu. "Lo menang Qadir, tapi ini belum selesai," ancamnya. Qadir menatapnya tajam. "Pulang dan jangan balik lagi." Preman itu pun kabur begitu saja. Pagi harinya, warung Qadir kembali ramai. Ia menyimpan gelang perak di kotak kecil.
Ia hanya mengenakan liontin seperti biasa. Pelanggan mengagumi keberaniannya, tapi Qodir tetap rendah hati. "Aku cuma penjaga warung," ucap Qodir. Di kejauhan, Gatot terlihat pergi dari kota, tak lagi punya kekuatan untuk mengganggu. Bekasi kembali tenang, dan warung Pok Sari berdiri kokoh, diterangi lampu neon yang berkedip-kedip seperti biasa. Setelah mengalahkan Gatot, warung Pok Sari menikmati masa tenang selama beberapa bulan. Qodir kembali ke rutinitasnya, melayani pelanggan, menghitung uang, dan sesekali tersenyum kecil saat ditanya soal kehebatannya. Namun di malam yang sunyi, angin membawa bisikan aneh. Suara gemuruh samar dari kejauhan. Qodir memegang liontinnya. Dia tiba-tiba saja merasa gelisah. Malam itu, derap langkah ratusan kaki mengguncang jalanan Bekasi. 100 preman bersenjata parang, celurit, dan tongkat besi berbaris di depan warungnya Qodir. Di tengah mereka berdiri Ki Ageng Suro, pria tua bertubuh tegap, berjanggut putih, dan bermata merah menyala. Ia mengenakan jubah hitam yang bergoyang-goyang tertiup angin. Ki Ageng Suro bukan preman biasa. Ia adalah mantan dukun besar di tanah Jawa yang meninggalkan kehidupan spiritual untuk menguasai dunia kriminal. Ia sudah keluar masuk penjara dengan berbagai kasus yang mengerikan, pembunuhan, perampokan, penculikan, dan lain sebagainya. Akibat reputasinya itu, Ki Ageng Suro punya pengikut yang sangat banyak. Dia menguasai berbagai kawasan strategis di Bekasi, seperti parkiran dan juga pasar tradisional. Ki Ageng Suro dapat kabar kalau di Bekasi ada orang sakti yang bisa membasmi preman. Dia adalah Qodir. Maka dari itu, Ki Ageng Suro tidak segan-segan membawa ratusan preman untuk menghadapi Qodir. Dia ingin tahu seberapa kuat penjaga warung Madura tersebut. Ki Ageng Suro menghentakkan kaki kanannya. Tanah di depan warung retak dan puluhan batu melayang mengarah ke Qodir. Qodir menangkis dengan gelangnya, tapi beberapa batu menghantam dinding warung, membuat warungnya Qodir acak-acakan. Ki Ageng Suro tertawa keras. Ratusan preman itu pun langsung mengepung warungnya Qodir. Ki Ageng Suro juga ikut mengepung. Tujuan mereka hanya satu, membumi hanguskan warung Madura tersebut. Karena menurut beberapa preman di Bekasi, si Qodir ini sangat berbahaya. Maka dari itu, Ki Ageng Suro tidak mau ambil risiko. Warungnya Qodir memang berhasil dirobohkan. Namun saat itu, ratusan preman kewalahan menghadapi Qodir. Ternyata Qodir ini punya satu senjata lagi yang selama ini tidak dikeluarkan, yaitu celurit. Celurit Madura bukanlah senjata sembarangan. Celurit yang dipegang oleh Qodir menyala-nyala, memancarkan warna merah merona. Dia mengibaskan celurit tersebut. Kemudian 100 preman tewas di tempat. Tubuhnya terpotong-potong. Kini tinggal Ki Ageng Suro dan juga Qodir yang berduel 1 lawan 1. Duel pun terjadi dengan sangat sengit. Ki Ageng Suro mengeluarkan sebuah golok yang juga sakti. Golok itu beradu dengan celurit, memancarkan cahaya api yang menyala-nyala. Sementara itu, anak buahnya Ki Ageng Suro yang masih hidup, mereka lari lintang pukang. Mereka sangat ketakutan. Kesaktian Qodir dan Ki Ageng Suro memang sangat luar biasa. Duel itu terjadi dengan sangat sengit, hingga pada suatu momen golok dan celurit mereka beradu, memancarkan api yang menyembur, membuat keduanya terpental. Mereka pun terjungkal beberapa meter. Dan saat mereka bangkit, Qodir dan Ki Suro menyadari kalau senjata mereka sudah patah. Ki Suro pun tersadar kalau Qodir bukanlah orang sembarangan. Kemampuannya di luar nalar. Dia berjalan mendekati Qodir. Qodir pun demikian. Dia mendekati Ki Suro dengan perlahan. Dari kejauhan terdengar suara sirine polisi. Beberapa menit lagi kita akan masuk penjara, ucap Ki Suro. Tapi aku lebih suka di luar daripada di penjara, jawab Qodir. Kalau begitu, ayo kita kabur, ucap Ki Ageng Suro. Mereka berdua pun seperti ninja, begitu lincah, gerakannya seperti bayangan. Tak ada satupun yang bisa menangkap Ki Ageng Suro dan juga Qodir. Mereka berdua diburu oleh polisi.
Tapi polisi tidak pernah bisa menangkap mereka. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.